Kalian pasti tahu film The Conjuring. Siapa yang nggak tahu film yang banyak menyita perhatian masyarakat itu? Sebuah film horor yang katanya diangkat dari kisah nyata. Namun ada salah satu sosok yang disebutkan dalam film itu yang katanya penyebab dari segala hal yang terjadi dalam film tersebut. Namanya Bathsheba Sherman, yang katanya dia merupakan seorang penyihir yang mengorbankan anaknya sendiri dan kemudian dia akhirnya berakhir dengan menggantungkan dirinya di sebuah pohon. Tapi apakah sosok Bathsheba ini benar-benar ada di cerita aslinya dan di kehidupan nyata, dan apakah dia benar-benar seorang penyihir yang mengorbankan anaknya? Dan inilah kisah Bathsheba Sherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Makasih buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku. Jadi kali ini aku bakal bahas satu sosok yang cukup terkenal di film The Conjuring. Sosok tersebut bernama Bathsheba Sherman. Sosok yang katanya adalah sumber dari semua hal yang terjadi secara mistis di rumah tersebut. Jadi Bathsheba Sherman adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1812 di Amerika Serikat. Jadi dia ini benar-benar manusia ya guys. Dia benar-benar ada di kehidupan nyata. Nah, kemudian kehidupannya tuh berjalan normal biasa saja sampai akhirnya pada usianya yang ke-32 tahun, tepatnya pada tanggal 10 Maret tahun 1844, Bathsheba menikah dengan seorang pria yang bernama Judson Sherman. Judson merupakan seorang petani yang punya lahan cukup luas di daerah tersebut. Dia juga merupakan seorang petani yang sukses dalam kehidupannya. Setelah menikah, kehidupan Bathsheba dan juga Judson ini sangat dikatakan cukup, bahkan bisa dibilang mapan, dan kesehariannya Judson ini mengelola pertanian dan juga peternakan, sedangkan Bathsheba dia mengurus rumah tangga sambil merawat juga sedikit perkebunan yang mereka punya. Nah, dari pernikahannya mereka dikaruniai satu anak yang bernama Herbert Lander Sherman yang lahir pada bulan Maret tahun 1849. Nah, konon katanya setelah melahirkan anak pertamanya ini, ia langsung membunuh anak tersebut ketika anak tersebut berusia 1 minggu. Ia membunuhnya dengan cara menusukkan sebuah jarum ke bagian leher putranya tersebut sambil mengucapkan beberapa mantra. Mantra tersebut katanya berkaitan dengan sebuah sekte, tapi belum ada bukti yang pasti tentang hal tersebut. Nah, namun kejadian tersebut diketahui oleh suami Bathsheba, sehingga karena kepergok, ia kemudian lari ke pekarangan dan menuju sebuah pohon yang cukup tinggi. Bathsheba langsung memanjat pohon tersebut, lalu menggantungkan dirinya ke pohon tersebut sambil dia mengucapkan beberapa kutukan yang katanya berisi, "Aku bersumpah akan menyakiti dan mengutuk siapapun yang menempati rumah serta tanahku." Dan setelah mengucapkan kata tersebut, Bathsheba tewas tergantung di atas pohon tersebut. Namun banyak yang mengatakan bahwa cerita itu sebenarnya tidak pernah tercatat dalam catatan resminya. Dan setelah diselidiki, ada dua versi cerita tentang kematian Bathsheba. Yang pertama tentang dia menggantungkan diri ke pohon tersebut, dan yang kedua katanya Bathsheba ini meninggal karena sakit, bukan karena bunuh diri. Dan itu dibuktikan dengan catatan yang ada di batu nisan Bathsheba, di mana pada papan di makam tersebut tertulis bahwa dia wafat pada tanggal 25 Mei tahun 1885, bukan pada tahun 1849 seperti cerita yang tersebar. Dan kemudian soal anaknya juga katanya Bathsheba ini tidak pernah membunuh anaknya sendiri tersebut. Dalam catatan resmi, putranya ini masih hidup sampai dia berusia 50 tahun. Dan itu benar-benar berbanding terbalik dengan cerita yang beredar yang katanya ia dibunuh oleh ibunya ketika dia berumur 1 minggu. Namun entah cerita mana yang benar, tapi tidak ada satupun catatan yang mengatakan bahwa Bathsheba ini seorang penyihir, pemuja setan, ataupun seorang pembunuh. Bahkan katanya tuduhan dan cerita-cerita tersebut tersebar setelah puluhan tahun dia meninggal. Dan sepertinya itu tuh hanya sebuah gosip yang kemudian dibesar-besarkan oleh masyarakat setempat. Dan ternyata tidak banyak orang yang tahu. Nah, faktanya adalah rumah yang ditempati Bathsheba ini sebelumnya juga sudah sering memakan korban orang-orang yang pernah tinggal di sana. Banyak peristiwa tragis yang sudah terjadi di sana jauh sebelum Bathsheba
Bathsheba tinggal di rumah tersebut. Seperti ada beberapa orang yang meninggal tenggelam di sungai yang melintasi tanah tersebut. Ada juga gadis yang katanya diperkosa dan dibunuh secara misterius di rumah itu. Ada juga beberapa penghuni yang sebelumnya menghuni rumah tersebut ditemukan meninggal tergantung di atas loteng. Dan ada juga 4 orang ditemukan tewas di ladang ketika badai salju. Jadi sebenarnya jauh sebelum Bathsheba dikaitkan dengan kutukan rumah tersebut, rumah itu sendiri sudah banyak menelan korban. Namun tak mengapa mereka yakin bahwa Bathsheba lah penyebab segalanya. Bathsheba lah yang menyebabkan semua hal yang terjadi pada keluarga yang menempati rumah itu setelah Bathsheba. Kemudian setelah Bathsheba meninggal dan rumah tersebut sempat beberapa kali berganti pemilik, akhirnya pada Januari tahun 1971, keluarga Roger dan Caroline Perron menempati rumah tersebut. Mereka pindah ke sana bersama 5 anaknya yang bernama Cindy, April, Nancy, Christine, dan juga Andrea. Mereka pindah ke rumah tersebut dengan harapan mereka bisa hidup dengan tenang. Ditambah lagi rumah tersebut mereka beli dengan harga yang cukup murah. Awal-awal mereka menempati rumah tersebut tidak pernah ada yang aneh, semua baik-baik saja dan berjalan seperti biasanya. Namun lama-kelamaan beberapa hal aneh terjadi di rumah tersebut. Seperti barang-barang yang hilang tapi kemudian muncul di tempat yang lain. Kemudian muncul tumpukan tanah di sebuah ruangan yang baru saja disapu. Kemudian tiba-tiba bau harum dan lalu berganti menjadi bau bangkai, dan itu seringkali terjadi ketika mereka menempati rumah itu. Bahkan yang lebih mengerikan, anak-anak mereka tuh juga ikut diganggu, di mana tempat tidur anak-anak mereka itu sering sekali bergetar dan bahkan sampai terangkat ketika mereka sedang tidur. Selain itu, anaknya yang bernama Caroline juga sering mengalami memar tanpa diketahui penyebab yang pasti, dan dia juga sampai pernah menemukan jarum menusuk ke kulitnya, padahal dia tidak pernah melakukan itu. Selain itu, anak mereka yang bernama April juga katanya bertemu dengan sesosok roh anak laki-laki yang bernama Oliver, yang katanya ia meninggal di sana ratusan tahun yang lalu. Selain sosok anak tersebut, mereka juga merasakan ada sesosok yang bernama Manny yang menurut mereka itu adalah sesosok penjaga rumah tersebut. Namun selain sosok-sosok yang menurut mereka masih aman, tapi ternyata ada juga sosok lain yang lebih jahat yang mengawasi keluarga mereka. Dan hal tersebut semakin menjadi semakin lama semakin sering gangguan tersebut mereka rasakan. Sampai akhirnya Caroline sudah tidak tahan dengan semua gangguan-gangguan itu, dan akhirnya dia memanggil sepasang suami istri yang merupakan paranormal yang bernama Ed dan juga Lorraine Warren. Katanya Ed dan istrinya ini ahli dalam demologi otodidak. Kalau di kita bisa disebut juga paranormal ataupun dukun ataupun orang pintar. Bahkan si istrinya ini katanya bisa melihat sosok arwah yang tak terlihat oleh kasat mata. Setelah mereka datang ke rumah Caroline, mereka mengatakan bahwa mereka merasakan ada banyak sosok roh di sana. Tidak hanya yang baik, tetapi yang jahat juga ada. Selain itu, ada juga satu kekuatan besar yang katanya sangat membenci Caroline. Bahkan katanya roh tersebut sangat ingin merasuki tubuh Caroline. Ed dan istrinya ini yakin bahwa roh tersebut adalah roh si Bathsheba Sherman tersebut. Kemudian mereka akhirnya melakukan ritual pemanggilan arwah yang bertujuan untuk mengusir mereka. Para saksi yang saat itu menyaksikan kejadian itu mengatakan bahwa beberapa kejadian aneh terjadi setelah mereka melakukan ritual tersebut. Caroline tiba-tiba kerasukan, dan saat dia duduk di kursi, tubuh Caroline tiba-tiba melengkung hebat. Suaranya pun berubah menjadi sangat berat, seolah-olah itu bukan dirinya, dan dia juga mengucapkan beberapa kata yang tidak dimengerti oleh bahasa manusia. Selain itu, kursi yang diduduki Caroline pun sempat terangkat ke langit-langit setinggi 45 cm. Jadi dia melayang-layang di langit tersebut seolah-olah ada yang menggerakkan benda tersebut. Dan kemudian dalam sekejap setelah diangkat setinggi itu, Caroline kemudian terlempar dan terhempas ke lantai. Dan setelah itu Caroline sadar, namun setelah sadar ia tidak mengingat apapun yang terjadi pada dirinya. Melihat istrinya terlempar dan terhempas ke lantai tersebut, Andrea menjadi sangat marah. Ia benar-benar takut akan terjadi sesuatu kepada istrinya. Bahkan ia sempat menuliskan di buku catatannya yang berisi sosok wanita berleher bengkok itu benar-benar merasa bahwa dialah si pemilik rumah ini. Ia sangat membenci istri saya. Ia menganggap istri saya akan mengambil kedudukannya di rumah tersebut. Kemudian tak butuh waktu lama, Andrea langsung mengusir pasangan paranormal itu untuk pergi dari rumah mereka. Setelah kejadian tersebut, mereka masih bertahan di rumah tersebut sampai tahun 1980 dikarenakan memang keterbatasan ekonomi mereka membuat mereka tidak bisa mencari dan membeli rumah baru. Jadi terpaksa mereka harus bertahan di sana dengan semua gangguan-gangguan yang masih bisa mereka kendalikan. Dan sebenarnya banyak orang juga yang meragukan tentang kisah ini karena mereka mengatakan bahwa
Ed dan Lorraine ini sengaja membuat cerita tersebut karena mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari kasus-kasus yang mereka tangani tersebut. Ditambah lagi, tidak adanya bukti ilmiah yang bisa membuktikan bahwa perkataan ataupun cerita Ed dan juga Lorraine ini benar-benar nyata. Namun, meskipun orang-orang tidak percaya dengan cerita Ed dan juga Lorraine, tapi keluarga Andrea masih tetap berpegang teguh dengan ceritanya, di mana ia benar-benar merasakan betapa tegangnya dan terganggunya keluarga mereka oleh roh-roh jahat tersebut. Dan apakah film dengan cerita aslinya ini sama 100%? Si Andrea sendiri mengakui bahwa film dan aslinya ini cukup berbeda, hanya sekitar 10% dari cerita yang benar-benar sama dengan cerita aslinya. Dan mungkin hal tersebut dilakukan oleh sutradara untuk menambah kesan horor di film itu sendiri. Namun di sisi itu, Andrea tetap menegaskan bahwa ketegangan dan ketakutan yang keluarganya alami benar-benar nyata. Jadi menurut kalian dari cerita ini, siapakah sebenarnya Bathsheba Sherman ini? Apakah dia benar-benar dalang dari semua hal yang terjadi pada keluarga Andrea, atau memang ada sisi gelap dan juga rahasia lain yang tidak pernah terungkap? Dan menurutku, teror roh yang dialami oleh keluarga Andrea bukan berasal dari hanya satu roh saja, tapi menurutku itu beberapa gabungan dari roh-roh yang memang tinggal di sana. Dan sampai hari ini rumah tersebut masih berdiri kokoh, dan kadang dibuka untuk wisatawan, kadang juga dibuka untuk penelusuran para paranormal yang penasaran dengan apa yang terjadi pada tempat tersebut. Yang terakhir ada pesan dari Andrea Perron, orang bebas percaya apa saja, tapi saya dan keluarga lebih rela menelan lidah sendiri daripada berbohong, dan saya tahu apa yang saya alami di sana.